Bayangkan, kamu kerja bertahun-tahun di negeri orang, tahan rindu, tahan hinaan, demi satu harapan, membangun rumah impian. Tapi saat pulang, justru nasibmu malah lebih hina dari ayam. Kenapa bisa? Siapa yang tega melakukan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi kisah nyata yang penuh hikmah, derai air mata, dan pembelajaran hidup. Kalau kamu suka kisah-kisah penuh emosi seperti ini, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan like video ini ya. Tulis di kolom komentar. Kamu nonton dari kota mana nih? Lumajang hadir? Jakarta? Surabaya? Makassar? Atau bahkan dari luar negeri? Namanya Sri Wahyuni. Warga kecil dari lereng Semeru, Desa Pronojiwo, Lumajang. Orang-orang di kampung mengenalnya sebagai anak baik, pendiam, tapi pekerja keras. Sejak usia 19 tahun, Sri sudah jadi tulang punggung keluarga. Ayahnya sakit-sakitan, ibunya hanya buruh tani. Harapan untuk mengubah nasib keluarga terletak pada pundak Sri. Tahun 2014, Sri nekat berangkat ke Malaysia menjadi TKW. Saat itu usianya belum genap 21 tahun. Ia hanya lulus SMP, tidak banyak pilihan kerja di desa. Ditemani calo yang menjanjikan gaji besar dan kerja ringan, Sri mengiyakan tawaran itu, meski harus meninggalkan bayinya yang baru berusia 8 bulan. Tangis pecah di pagi keberangkatan. Ibunya memeluk Sri erat-erat. "Yun, kerja yang benar, ya. Jangan lupa salat. Ingat anakmu nunggu kamu pulang," ucap ibunya, sambil menyelipkan doa ke dalam tas lusuh yang dibawa Sri. Tak ada yang tahu bahwa hari itu adalah awal dari perjuangan panjang yang berdarah dan berair mata. Di Malaysia, Sri bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ia mengurus rumah majikan Tionghoa yang tinggal di Petaling Jaya. Gajinya Rp1.200 per bulan. Jika dirupiahkan saat itu, sekitar 3 juta rupiah. Tidak besar, tapi cukup untuk menabung sedikit demi sedikit. Setiap pagi ia bangun jam 4. Menyiapkan sarapan, menyapu halaman, mencuci mobil, hingga mengantar anak majikan ke sekolah. Siang membersihkan rumah 2 lantai, mencuci baju, dan malam memasak makan malam. Kadang kalau majikan pulang larut, Sri juga belum boleh tidur. Ia tidur di lantai dapur, beralaskan tikar tipis, tanpa kasur. Namun Sri tidak mengeluh. Yang penting halal. Yang penting bisa nabung. "Suatu hari aku pasti bangun rumah buat anakku." Begitu gumamnya setiap malam sambil memeluk foto kecil anaknya yang sudah mulai besar. Sri kuat. Meski terkadang tubuhnya pegal luar biasa. Meski setiap lebaran ia hanya bisa menangis di pojok dapur sambil mendengar suara takbir dari HP. Ia menahan semua demi satu kata, pulang. Setiap bulan, Sri kirim uang ke suaminya, Anto. Lelaki yang dulu ia nikahi karena dijodohkan orang tua. Hubungan mereka awalnya baik-baik saja. Tapi sejak Sri di Malaysia, komunikasi mulai renggang. Anto jarang menjawab telepon. Kadang uang kiriman juga tak jelas dipakai untuk apa. Pernah Sri tanya soal anaknya yang sakit. Anto cuma jawab pendek, "Udah sembuh, gak usah khawatir." Tapi tak ada kabar soal obat, dokter, atau siapa yang merawat. Sri mulai curiga, tapi ia tetap percaya. "Dia suami saya. Dia ayah anak saya. Masa saya harus suzon?" pikirnya. Sampai akhirnya waktu terus bergulir. 1 tahun jadi 2. 2 jadi 5. 5 tahun jadi 9 tahun. Uang tabungan Sri di rekening Malaysia sudah hampir Rp90.000, sekitar 300 juta rupiah. Ia mulai membayangkan pulang. Membangun rumah mungil di pinggir sawah. Bikin warung kecil. Menemani anaknya sekolah. Menjadi istri dan ibu seutuhnya. "Sebentar lagi," gumamnya. "Sebentar lagi aku pulang." Akhir 2023, Sri mengurus kepulangan. Ia tidak sabar ingin melihat senyum anaknya yang sekarang sudah remaja. Ia membawa koper besar berisi pakaian, oleh-oleh, serta 1 map berisi buku rekening dan dokumen kerja. Ia juga membeli emas kecil-kecilan, buat jaga-jaga di kampung. Tapi sesampainya di Bandara Juanda, Surabaya, hatinya mulai merasa aneh. Tidak ada yang menjemput. Biasanya, para TKW dijemput keluarga dengan pelukan dan air mata haru. Tapi Sri berdiri sendiri, koper di samping,
Matanya terus mencari wajah Anto dan anaknya di kerumunan. Tak satu pun muncul. Ia menghubungi nomor Anto. Nada sambung masuk, tapi tak diangkat. Ia kirim pesan ke WhatsApp adik iparnya, minta tolong kabari Anto kalau dia sudah sampai. Tak lama, adik iparnya membalas, "Mbak, Mas Anto lagi nggak di rumah. Nggak bisa jemput. Mungkin bisa naik travel sendiri ke Lumajang ya?" Tak ada ucapan selamat datang. Tak ada, hati-hati di jalan. Sri menelan ludah. Matanya mulai berkaca. Ia hanya bisa duduk termenung di kursi bandara, memeluk map berisi hasil kerja kerasnya selama 9 tahun. Hatinya sesak, tapi ia tetap mencoba berpikir positif. Mungkin mereka sedang sibuk. Mungkin nanti juga disambut hangat. Ia memesan travel. Perjalanan ke Lumajang memakan waktu hampir 7 jam. Sepanjang jalan, Sri tak banyak bicara. Ia hanya memandangi jendela, menahan kantuk, sambil menata hati yang mulai digelayuti rasa tak enak. Sesampainya di kampung, hanya suara jangkrik yang menyambut. Tak ada yang berdiri di depan rumah. Tak ada pelukan anak. Tak ada wajah sumringah menyambut kepulangan. Yang datang justru adalah kabar yang membuat lututnya nyaris lemas. Malam mulai turun saat Sri Wahyuni tiba di desanya. Lampu-lampu rumah warga sudah menyala temaram. Hati Sri masih menggantung, antara bahagia dan gelisah. Ia turun dari mobil travel dengan koper besar dan tas kecil di tangan. Sopir travel membantu menurunkan barang, lalu pergi meninggalkan Sri sendirian di pinggir jalan desa. Matanya menatap rumah yang selama ini ia titipkan lewat doa dan kiriman uang. Rumah mertua yang dulu ia tinggali sebelum berangkat ke Malaysia. Tapi rumah itu terlihat asing. Cat dindingnya sudah kusam, dan pagar besi tua digembok dari dalam. Sri menghela napas. Ia berharap akan melihat anaknya berlari menyambutnya. Atau Anto, suaminya, berdiri di depan pintu, tersenyum malu-malu. Tapi rumah itu sepi. Tak ada satupun tanda kehidupan. Sri mengetuk pintu pagar. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Beberapa menit kemudian, pintu dibuka oleh seorang perempuan muda berambut panjang. Ia mengenakan daster ketat, wajahnya masih muda dan asing. Maaf, cari siapa ya?" tanya perempuan itu dengan nada datar. Sri sempat bingung. "Ini rumah Bu Misnah kan? Ibunya Anto?" Perempuan itu mengangguk. "Iya, tapi Bu Misnah sekarang tinggal di rumah anak perempuannya." "Emangnya mbaknya siapa?" Sri mencoba tersenyum. "Saya istrinya Anto. Saya baru pulang dari Malaysia." Perempuan itu terdiam sejenak. Wajahnya langsung berubah. Matanya menatap Sri dari ujung kepala sampai kaki, seolah sedang menilai sesuatu. Lalu tiba-tiba ia membuka pintu pagar lebar-lebar. "Oh, jadi mbaknya yang TKW itu? Maaf ya, saya sekarang istrinya Mas Anto." Dek. Dunia Sri seperti berhenti berputar. Ucapan itu seperti guntur yang menyambar di tengah dada. "Istrinya Mas Anto?" Perempuan itu bicara lagi, dengan nada tetap datar dan tanpa rasa bersalah. "Kami sudah menikah 2 tahun yang lalu. Katanya mbak nggak pernah pulang-pulang. Ya udah, Mas Anto butuh pasangan." Sri tidak bisa berkata apa-apa. Bibirnya gemetar. Tangan yang memegang koper terasa lemas. "Lalu, anak saya?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Dibawa sama Bu Misnah ke Jember. Nggak cocok katanya tinggal di sini. Lagian, anaknya udah gede, udah SMP. Kayaknya udah lupa sama mbaknya." Sri berdiri mematung di depan rumah yang dulu ia sebut rumah sendiri. Tapi sekarang, ia seperti tamu tak diundang. Lebih menyakitkan lagi, ia seperti orang asing di kehidupannya sendiri. Perempuan muda itu akhirnya menutup pagar kembali. Sri ditinggalkan di luar, berdiri di bawah langit malam yang mulai mendung. Ia duduk di atas koper, matanya menatap kosong. Tak lama, seorang tetangga, Pak Slamet, melihatnya. "Loh, Mbak Sri ya? Ya Allah, kok ndak ada yang jemput toh? Sini dulu ke rumah saya," ajaknya dengan penuh iba. Di rumah Pak Slamet, Sri akhirnya bisa duduk dan minum teh. Ia masih gemetar. Tangisnya akhirnya pecah. Ia tak kuat lagi menahan semua kepedihan yang menggunung dalam dada. Pak Slamet dan istrinya hanya bisa mengelus punggung Sri,
sambil mendengarkan ceritanya dengan mata berkaca-kaca. Sudah, sabar ya, Mbak. Emang dari dulu Mas Anto itu nggak beres. Waktu Mbak di luar negeri, dia sering main ke warung kopi sama perempuan-perempuan itu. Sri hanya mengangguk pelan. Hatinya seperti disayat. Ternyata saat ia mati-matian bekerja di negeri orang, suaminya bersenang-senang di kampung. Dan sekarang, ia bahkan digantikan tanpa kabar. Keesokan paginya, Sri mencoba menghubungi mertuanya, Bu Misnah. Tapi teleponnya tak dijawab. Akhirnya, ia ditemani Pak Slamet pergi ke rumah keluarga Anto di dusun sebelah. Di sana, barulah Sri bertemu dengan Anto. Lelaki itu terlihat kaget, tapi tidak tampak bahagia. Ia bahkan hanya duduk dengan tangan disilangkan. "Kenapa nggak bilang mau pulang?" tanya Anto, singkat. "Sudah aku kabari dari 2 bulan lalu. Tapi kamu nggak pernah jawab," jawab Sri, berusaha tenang. Anto mengangkat bahu. "Ya sudah. Sekarang kamu udah pulang. Terus mau apa?" "Mau ketemu anakku. Aku juga mau bangun rumah dari hasil kerjaku." Anto tertawa kecil, sinis. "Bangun rumah di mana? Kamu nggak punya tanah. Rumah ini rumah ibuku. Dan anakmu, sekarang udah anggap Bu Yanti itu ibunya." Sri terdiam, seolah tak percaya dengan apa yang didengarnya. "Jadi, kamu nggak anggap aku istrimu lagi?" Anto berdiri. "Dulu kamu pergi ninggalin aku dan anakmu. Sekarang aku udah punya istri baru. Hidup itu jalan terus, Sri. Jangan berharap semuanya bisa balik kayak dulu." Setelah pertemuan dingin itu, Sri kembali ke rumah Pak Slamet. Ia mencoba menghubungi keluarganya sendiri. Tapi rumah orang tuanya pun kini dihuni oleh adik-adiknya yang sudah menikah. Rumah kecil itu terlalu sempit untuk menerima 1 orang lagi. Akhirnya, tetangga Pak Slamet, seorang peternak ayam, menawarkan solusi. "Kandang ayam saya udah kosong. Nggak dipakai. Kalau Mbak mau tinggal di situ sementara, silakan. Daripada tidur di jalan." Dengan berat hati, Sri menerima. Dan malam itu, Sri resmi tidur di bekas kandang ayam. Tempat itu sudah dibersihkan, tapi tetap saja, itu kandang ayam. Bau tanah basah dan kayu lapuk masih tercium. Tikar usang dijadikan alas. 1 lampu kecil digantung di sudut, temaram. Sri memandangi dinding kayu berlubang-lubang. Ia memeluk map berisi buku rekeningnya yang hampir penuh. Tapi sekarang, uang itu seperti tak berarti. Apa gunanya uang ratusan juta? Kalau tak ada rumah untuk pulang, apa gunanya kerja mati-matian? Kalau semua yang ditinggalkan sudah menghapus namamu dari hati mereka? Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Sri tidak menangis. Ia hanya menatap langit-langit kandang sambil bergumam pelan. "Ternyata pulang pun bisa membuatku merasa lebih asing dari orang asing." Subuh itu, dingin menusuk tulang. Sri menggigil. Di dalam kandang ayam yang kini menjadi tempat berteduhnya, suara jangkrik dan tetesan embun dari sela-sela atap seng seolah menjadi pengantar tangisnya yang diam-diam mengalir. Ia duduk memeluk lutut, mengenakan jaket tipis pemberian majikan lamanya. Tikar usang yang dijadikan alas tidur sudah lembab. Uang ratusan juta yang dibawanya kini disimpan dalam tas hitam lusuh. Diletakkan di sudut kandang dengan kain sarung menutupinya. Tidak ada yang pernah menyangka, perempuan yang pulang dari Malaysia dengan kerja keras dan cita-cita besar, kini tidur di tempat bekas hewan ternak. Tempat di mana dulu ayam-ayam dikurung, tempat yang penuh kotoran dan bau. Meski sudah dibersihkan, tetap saja, itu kandang ayam. Namun tak ada pilihan lain. Semua pintu telah menolaknya. Rumah orang tua sudah penuh, suami sudah menikah lagi, dan bahkan anaknya sendiri sudah dibentuk untuk lupa. Sri terpekur. "Apa aku ini dosa? Ya Allah?" bisiknya pelan. "Kenapa pulangku justru seperti hukuman? Bukan pelukan?" Hari-hari berikutnya, Sri mulai beradaptasi dengan tempat barunya. Ia menyapu kandang ayam setiap pagi, membenahi atap bocor dengan plastik, menjemur baju di ranting pohon. Beberapa warga datang membawakan tikar, bantal, dan makanan. Tapi bisik-bisik juga mulai muncul. "Sayang ya, katanya pulang bawa uang ratusan juta, tapi kok malah tinggal di kandang ayam?" Waktu di luar negeri, mungkin lupa keluarga. Sri mendengar semua itu. Kadang dari celah pagar, kadang dari balik jendela rumah tetangga.
Tapi ia tidak membalas. Ia tahu, bukan mulut mereka yang jadi musuhnya, tapi takdir yang sedang mengujinya. Yang membuat Sri lebih sedih lagi adalah anaknya, Farel. Anak laki-laki yang dulu ia tinggalkan saat masih bayi, kini sudah remaja. Tinggi, pendiam, dan tampak asing. Sri nekat pergi ke Jember, ke rumah mertuanya, demi bertemu Farel. Tapi saat ia mencoba memeluknya, Farel menatapnya ragu. "Kamu siapa?" tanya Farel datar. Sri tercekat. "Aku ibumu, nak, Mama Sri." Farel mengerutkan dahi. "Mama? Bukannya mamaku Bu Yanti?" Sri nyaris pingsan saat itu juga. Tangannya gemetar. Nafasnya tersengal. "Farel, Mama yang lahirin kamu, nak. Mama kerja di Malaysia buat kamu, buat masa depan kamu." Tapi anak itu menggeleng. Ia mundur 2 langkah, lalu berkata tanpa emosi, "Aku gak kenal kamu." Sri hanya bisa berdiri mematung. Tangisnya tidak keluar. Ia seperti patung rusak yang tak bisa bergerak. Di belakangnya, mertuanya, Bu Misnah, hanya menghela napas. "Maaf, Sri. Farel udah gak bisa disuruh balik. Kami gak mau dia bingung. Kamu kan udah lama ninggalin dia." Pulang dari Jember, Sri makin kehilangan arah. Tapi ia tidak menyerah. Dalam kandang ayam itu, ia mulai menulis di buku catatan kecil. Ia menuliskan semua perasaannya. Tentang rasa ditinggal, rasa dikhianati, rasa menjadi asing di tempat yang dulu ia sebut rumah. Setiap malam, ia membaca catatannya sambil menyalakan lampu kecil. Ia mulai menemukan kekuatan yang berbeda. Bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya. Uang yang ia bawa masih utuh. Tapi Sri tidak mau sembarangan memakainya. Ia tahu, di sekitarnya banyak yang sudah mulai mendekat bukan karena peduli, tapi karena tertarik pada uangnya. Tetangganya pernah datang membawa brosur tanah kafling murah. "Mumpung ada uang, Mbak Sri. Ini tanah bagus buat investasi." Yang lain menawarkan, "Saya punya ide bisnis, Mbak. Warung kopi, modalnya kecil. Nanti kita bagi hasil." Sri tersenyum, menolak pelan. Ia tahu, jika ia salah langkah, uang 300 juta itu akan menguap seperti embun pagi. Dan benar saja. 2 minggu setelah ia menolak tawaran itu, gosip mulai beredar. "Pelit, padahal duit banyak. Udah dikasih tempat tinggal kok sombong." Sri sadar. Kandang ayam ini bukan hanya tempat tinggal, tapi juga benteng. Tempat ia merenung, menyusun ulang hidup, dan menjahit luka-lukanya satu persatu. Pagi itu, saat sedang menyapu halaman depan kandang, seorang ibu datang membawa setumpuk pakaian. "Mbak Sri, bisa permak baju gak?" Sri mengangguk, meski dalam hati bingung. "Insya Allah bisa." "Kenapa, Bu?" "Anak saya gendutan. Seragam sekolahnya kekecilan. Kata Pak Slamet, Mbak Sri jago jahit." Sri tertawa kecil. Dulu di Malaysia, ia memang sering menjahitkan baju majikannya. Dan begitulah, dari 1 jahitan, datang 2, 3, 5. Sri mulai membeli mesin jahit bekas seharga 1 juta rupiah. Ia pasang papan kecil di depan kandang. "Permak baju, Sri Wahyuni." Orang-orang mulai berdatangan. Bahkan ada yang menyarankan, "Mbak, kenapa gak pindah ke kios di pasar aja?" Tapi Sri menggeleng. "Belum saatnya. Saya mau mulai dari sini dulu." Kandang ayam itu kini bukan sekadar tempat tidur, tapi simbol kebangkitan. Dari tempat yang hina, Sri mulai membangun kembali hidupnya. Jahitan demi jahitan, pelanggan demi pelanggan. Ia tahu, hidup tidak akan sama seperti dulu. Tapi ia juga sadar, selama ia masih bernapas, ia masih bisa berjuang. Dan setiap malam, ia menulis 1 kalimat di buku kecilnya. "Hari ini aku tidak menyerah." Musim hujan mulai turun. Atap seng kandang ayam Sri Wahyuni makin sering bocor. Tikar tidurnya kini tak cukup menghalau dingin malam. Tapi di tengah semua keterbatasan itu, Sri punya sesuatu yang dulu tak ia miliki, keteguhan hati. Mesin jahit bekasnya terus berbunyi hampir setiap hari. Pelanggan mulai berdatangan, entah karena kasihan atau memang butuh. Ia tak peduli. Yang penting, ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Namun, di balik keteguhan itu,
Sri menyimpan satu kekhawatiran besar, uang. Ya, uang ratusan juta hasil kerja keras 9 tahun di Malaysia itu masih ada. Tapi seperti benda yang menarik sinar dan bayangan, uang itu juga menarik orang-orang yang dulunya menghilang. Suatu sore, adik iparnya datang ke kandang ayam membawa 2 bungkus gorengan. "Mbak, aku datang bukan buat ganggu. Aku cuma pengen ngobrol." Sri menyambutnya dengan tenang. Mereka duduk di bangku kecil dari batang kayu. Hujan baru saja reda. Bau tanah basah masih menyengat. Adik iparnya membuka pembicaraan. "Mbak, aku tahu keadaan sekarang berat. Tapi aku punya ide." Dan seperti yang Sri duga, pembicaraan langsung mengarah ke satu hal, investasi. "Aku dan teman-teman mau buka bisnis ternak bebek. Kamu bisa jadi investornya, modalin 50 juta aja. Nanti tiap bulan kamu dapat bagi hasil." Sri hanya diam. Hatinya ingin marah, tapi wajahnya tetap tenang. "Dulu waktu aku susah, gak ada yang nanya kabar. Sekarang aku pulang, tidur di kandang ayam, malah ditawari investasi." Adik iparnya tersenyum kecut. "Ya maaf, Mbak, aku cuma pengen bantu." Sri tak menjawab. Tapi setelah tamunya pulang, ia menulis satu kalimat besar di bukunya. Uang membuat mereka datang, bukan karena cinta, tapi karena ingin mencicipi. Hari-hari selanjutnya, Sri makin waspada. Tapi godaan tak berhenti. Bahkan tetangga yang dulu menertawakannya mulai datang dengan sopan. "Mbak Sri, aku ada kenalan notaris. Kalau mau beli tanah atau bikin usaha, aku bisa bantu." Sri tersenyum tipis. "Terima kasih, Bu. Tapi saya belum minat beli tanah. Saya masih nyaman di kandang ini." Namun, kekuatan hati Sri mulai diuji lebih dalam. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Sri terbangun oleh suara gemuruh dari luar. Angin kencang membuat atap seng beterbangan. Sebagian kandang rubuh. Ia basah kuyup. Mesin jahitnya nyaris rusak karena terkena air hujan. Sri duduk di sudut kandang, menggigil. Tas berisi uang masih ia peluk erat. Ia tidak menangis. Tapi tubuhnya gemetar bukan hanya karena dingin, melainkan karena rasa hancur yang makin sulit ditahan. Besoknya, ia dipanggil oleh kepala dusun. "Mbak Sri, kenapa gak tinggal sementara di rumah singgah desa aja? Daripada tinggal di kandang ayam yang nyaris roboh begitu." Sri menunduk. Ia tahu tawaran itu tulus. Tapi ia merasa belum siap. Rumah singgah hanya akan membuatnya seperti pengungsi. Ia lebih nyaman di kandang ayam yang menjadi saksi perjuangannya. Namun, keraguan mulai menyelinap. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah mempertahankan harga diri lebih penting dari kenyamanan? Apakah aku terlalu keras kepala? Atau memang dunia ini sudah tak menyediakan ruang bagiku? Beberapa hari kemudian, seorang pria datang ke kandang. Usianya sekitar 30-an, mengenakan jaket dan topi. Ia membawa motor bebek tua, dan memperkenalkan diri sebagai wartawan lokal. "Mbak Sri ya? Saya dengar kisah Mbak viral di grup-grup Wah. Boleh saya wawancara sebentar?" Sri bingung. Tapi pria itu bicara dengan sopan. "Saya gak mau memojokkan. Saya cuma mau angkat kisah Mbak sebagai inspirasi. Banyak TKW pulang dengan luka, tapi sedikit yang bisa berdiri tegak kayak Mbak." Awalnya Sri ragu. Tapi akhirnya ia setuju. Wawancara itu direkam dengan HP sederhana. Sri duduk di depan kandang ayam, mengenakan baju daster, dengan latar mesin jahit dan atap bocor. Tapi wajahnya tenang, suaranya lembut. Ia bercerita tentang pengkhianatan, kehilangan, dan perjuangannya bangkit lagi. 2 hari kemudian, video itu diunggah ke media sosial. Dan tanpa diduga, viral. Komentar bermunculan. "Air mataku jatuh. Mbak Sri perempuan kuat. Semangat Mbak Sri. Semoga Allah beri jalan. Saya juga TKW. Kisah ini bikin saya takut pulang. Boleh transfer bantuan buat Mbak Sri?" Sri syok. Ia tak menyangka kisahnya akan menyentuh begitu banyak hati. Orang-orang mulai menghubunginya, menanyakan nomor rekening. Bahkan ada mantan TKI dari Taiwan yang mengirimkan uang Rp500.000 sebagai bentuk solidaritas. Sri menolak sebagian besar bantuan. Tapi ada satu hal yang membuatnya menangis. Seorang perempuan dari Kalimantan mengirimkan pesan.
Saya nonton video Mbak sambil peluk anak saya. Terima kasih sudah jadi inspirasi. Saya juga kerja di luar negeri. Semoga nanti saya tidak pulang dengan luka. Sri menangis sejadi-jadinya malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya merasa didengar. Akhirnya, ia sadar bahwa uang memang bisa habis. Tapi kepercayaan dan harga diri, jika dijaga, bisa menyentuh hati ribuan orang. Dan uang yang selama ini ia anggap sebagai penyelamat, ternyata tak sekuat ketulusan dan keberanian untuk hidup jujur. Pagi harinya, Sri berdiri di depan kandang ayamnya yang setengah runtuh. Ia membawa ket putih dan kuas kecil. Di papan kayu yang digantung di depan kandang, ia menulis sebuah kalimat. Rumah bukan soal tembok, tapi tempat di mana kamu bangkit setelah dijatuhkan. Orang-orang mulai berdatangan bukan karena kasihan, tapi karena kagum. Sri bukan lagi si TKW yang ditinggal suami. Ia kini jadi simbol ketabahan. Tapi ujian belum selesai. Karena di balik viralnya kisah itu, ada seseorang yang merasa terancam. Dan dia adalah Anto. Tiap langkah menuju rumah, Sari semakin menyesakkan dada. Di balik bilik kandang ayam tua yang sudah disulap menjadi tempat bernaung itulah ia menemukan kedamaian yang tak pernah dibelinya dari gaji bertahun-tahun di Malaysia. Semenjak berita soal dirinya tinggal di kandang ayam viral di media sosial, warga sekitar mulai mendekat. Tak sedikit yang datang dengan mata penuh iba, ada juga yang cuma ingin tahu, atau bahkan sekadar menjadikan kisah Sari sebagai bahan gosip malam hari. Namun, Sari tetap menyambut semua dengan senyum. Hari itu, sebuah mobil berwarna putih berhenti di depan lahan kosong yang berdampingan dengan kandang ayam tempat Sari tinggal. Turun dari mobil seorang lelaki paruh baya dengan setelan jas sederhana, didampingi seorang wanita muda dan kameramen. "Tolong, Bu Sari?" tanya sang wanita sambil menyalakan mikrofon clip-on di kerah bajunya. "Iya, saya sendiri." "Ada apa, Mbak?" "Kami dari media online. Kami ingin wawancara sedikit tentang kehidupan Ibu." Netizen penasaran. Katanya Ibu pulang dari Malaysia bawa ratusan juta, tapi kok tinggalnya justru di kandang ayam? Apa uangnya habis, Bu? Sari menunduk sebentar. Ia memandang tangannya yang kapalan karena mencangkul setiap pagi, dan tersenyum. "Saya tidak bangkrut. Saya tidak tertipu. Dan saya juga tidak bodoh," jawabnya lirih, namun pasti. Wanita itu tertegun. "Lantas, kenapa Ibu memilih tinggal di sini?" Sari mempersilakan mereka masuk. Di dalam, hanya ada sebuah dipan dari bambu, satu kipas angin kecil yang sudah berkarat, dan kardus-kardus besar berisi pakaian. Tapi yang mencolok justru rak kayu yang penuh buku dan map berlabel, "Beasiswa Anak Desa." Di pojok ruangan ada meja kecil dengan tumpukan proposal dan beberapa piala prestasi. "Saya tinggal di sini karena uang itu tidak untuk saya," katanya sambil menyerahkan satu map hijau kepada sang jurnalis. "Uang itu sudah jadi bangku sekolah untuk anak-anak yang tidak mampu. Saya bangun taman baca, saya biayai kuliah 2 anak yatim, saya beri pelatihan ibu-ibu agar bisa menjahit dan punya penghasilan sendiri." Mereka semua terdiam. Sari melanjutkan, "Saya dulu kerja di rumah majikan yang sangat kaya. Tapi saya melihat betapa kosongnya rumah mereka. Tidak ada tawa. Tidak ada pelukan. Cuma emas, granit, dan pameran barang mewah. Waktu itu saya janji, kalau saya pulang ke Indonesia, saya ingin uang saya bisa mengisi hati, bukan mengisi rak lemari." Mata sang jurnalis berkaca-kaca. Sari menunjuk beberapa foto anak-anak sedang belajar di bawah pohon. "Tiap sore mereka ke sini. Belajar, baca buku, saya ajari menulis puisi, bahkan kadang cuma untuk main tebak-tebakan. Saya ingin mereka tahu, mereka berharga. Walau tinggal di desa, mereka bisa bermimpi besar." Sari lalu membuka sebuah kotak kecil yang disimpannya di bawah dipan. Isinya beberapa amplop sumbangan, catatan donatur, dan satu amplop bertuliskan, "Untuk masa depan Sari sendiri. Saya memang belum bangun rumah besar, tapi nanti akan tiba waktunya. Sekarang biarkan dulu orang lain berteduh. Saya masih kuat kok, tidur di sini. Tapi anak-anak itu mereka masih bertumbuh." Hari itu, berita viral berubah arah. Judul berita yang awalnya bernada satir, "TKW bawa uang ratusan juta, tapi tinggal di kandang ayam," berubah menjadi pujian. Demi anak desa, TKW ini korbankan rumah mewahnya,
Tinggal di kandang ayam bukan karena miskin, tapi karena pilihan hati. Wawancara itu ditonton jutaan kali. Donasi datang bertubi-tubi. Orang-orang dari luar kota mulai datang ke Lumajang untuk belajar dari Sari. Sebuah lembaga pendidikan menawarkan kerjasama. Pemerintah desa pun menghibahkan tanah untuk tempat belajar permanen. Namun Sari tetap tinggal di kandang ayam itu, setidaknya sampai proyek taman belajar selesai. Katanya, tempat ini saksi lahirnya niat baik. Biarlah saya tetap di sini sampai semuanya berdiri. Baru setelah itu, saya akan bangun rumah untuk diri sendiri, dari sisa hati yang masih tersisa. Sore itu, anak-anak berlarian datang. Membawa buku gambar, mainan buatan sendiri, dan tentu, cerita yang tak habis-habis. Bu Sari, nanti kalau saya besar, saya juga mau bantu orang seperti ibu. Teriak Fadil, bocah 10 tahun, dengan semangat. Sari tersenyum sambil memeluk anak-anak itu. Dan meski langit di atasnya mendung, di dalam kandang ayam tua itu ada cahaya terang. Cahaya dari hati yang memilih memberi, meski dunia tak mengerti. Dan begitulah, kadang rumah bukan soal dinding dan atap, tapi tentang hati yang luas bahkan jika harus tinggal di kandang ayam.